Oke, selamat datang lagi. Ya, kemarin kita membahas tentang bagaimana fondasi jaringan bekerja, bagaimana protokol yang satu dengan protokol yang lain saling terkait. Peraturan dalam jaringan itu gimana sih sebelum dia bisa kirim-kirim data? Harus punya step-step apa dulu baru bisa kirim-kirim data. Nah, salah satu step yang harus mereka punyai adalah pengalamannya. Ya. Nah, pengalamatan yang de facto yang dipakai sekarang adalah metode TCP/IP, ya, yang itu namanya internet. Internet Protocol Address, yang disingkat dengan IP address. Nah, bagaimana skema pengalamatannya? Saya akan share lagi. Ya. Nah, pertama adalah kalau kita pakai use case, ya rumah Rahman di mana? Oh, rumah saya di Jalan Maju Mundur nomor 1, RW 2, RW 3, Bekasi. Nah, oh iya gitu kan. Kalau Pak Rahman di Jalan Maju Mundur nomor 1, saya di Jalan Maju Mundur nomor 2. Kita tetanggaan loh. Dari logik manusia, kita bisa langsung bersinkronisasikan bahwa Anda dengan saya tetanggaan. Hanya dengan melihat, mengcompare informasi tentang jalannya, nomor rumahnya, RT RW. Tapi bagaimana komputer bisa tahu seperti itu? Bagaimana komputer bisa melihat, oh ini satu network dengan saya langsung bisa ping gitu kan, atau ternyata saya nggak bisa ping ke dia karena dia bukan satu LAN dengan saya, bukan satu wilayah dengan saya. Nah, di sini kita akan belajar. IP yang populer sekarang adalah IP versi 4, ya, atau kita bilang IP top, gitu kan. Nah, nanti kita bahas IP versi 6 di pertemuan-pertemuan selanjutnya. IP versi 4 besarnya 32 bit. Nah, kalau bit berarti kan ya 0101 ya. Kalau 32 bit berarti nolnya ada 32 atau sampai satunya ada 32 gitu kan. Nah, kalau 32 bit itu di desimal berapa? Nah, kita lihat nih biner ke desimal. Kalau binernya 0, desimalnya 0. Binernya 1, desimalnya 1. Binernya 10, desimalnya 2. Bukan 10 ya, 1, 0 lah. Binernya 1, 1, ya, desimalnya 3. Biner 1, 1, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 5. Ya, tapi kan kita nggak mungkin bikin database dulu baru bisa compare. Ini kalau 1101 ini berapa sih desimalnya? Nah, supaya cepat gitu kan, karena ini bilangannya kepangkatan 0 dan 1, ibarat buat kepangkatannya, nilainya hanya melibatkan 0 dan 1, kita bisa bikin database. Nah, bikin table. Nah, bagaimana bikin tabelnya? Ya, kita bikin table 2 pangkat 1 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Karena hanya melibatkan 0 dan 1. Ya. Sampai 2 pangkat 31. 0 sampai 31 itu 32. Nah, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, sampai 2 miliar. Sampai 2 miliar. Nah, sekarang kita lihat use case. Ya, sekarang kita lihat use case-nya 1101. Berarti kita pakai 1011. Ya, bacanya dari belakang nih. 1011. Nah, yang 0 ini berarti nggak dilihat. Yang dilihat berarti yang ada angka satunya. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Berarti ini nilainya 13. Nah, gimana 13 sekarang? Gimana angka 13 yang dibawa dijadikan biner? Ya. Cara jadikan binernya ya mudah. 13 dikurang 128 nggak bisa, negatif. Dikurangin 64 juga negatif. Dikurangin 32 negatif. Dikurangin 16 negatif. Nah, 8 dikurang 13 bisa. Ya.
kita bilang 13 dikurang 8, sorry, ya, ini bisa jadi 5. Nah, karena dia bisa dikurang, kita anggap angka 1 seperti itu. Nah, 5 dikurang 4 bisa nggak? Bisa. Ya, angka 1 lagi. Kalau yang bisa dikurangin, oke. Nah, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, 1 ini bisa nggak dikurang 2? Nggak bisa. Makanya kita bilang 0. Nah, 1 dikurang 1 bisa nggak? Bisa. 1 lagi. 1, 1, 0, 1. Nah, ini adalah caranya. Cara cepatnya. Nah, sekarang kalau 1 semua gimana? Kan tadi nih, ya IP versi 4 itu besarnya 32 bit. Berarti 0 semua, nilainya 0 berarti kan. Kalau 1 semua gimana? Kalau 1 semua, 1, 1, 1, 1, 1 tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, sampai tambah 2 miliar, hasilnya sama dengan 4 miliar address. Nah, ini adalah maksimum IP yang kita pakai sekarang, 4 miliar address. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita ngomongin IP versi 4 yang besarnya 4 miliar, IP printer lu berapa sih? IP printer gue itu 300.422.550. Ini kayak kita ngomongin duit yang nggak pernah kita pegang. Agak repot gitu kan. Ini sebenarnya dia ngomongin duit apa ngomongin IP address sih gitu kan. Gue tersinggung nih gitu kan. Oke. Nah, kita punya 300.422.556. Nah, supaya lebih mudah diingat, gimana caranya gitu kan. Nah, dibikinlah jadi 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi yang 32 bit ini dipecah jadi 8888. Nah, kalau 8 bit berarti satunya ada 8 masing-masing. Nah, ini kalau dijadikan desimal berapa? 255. Jadi besarnya IP address itu adalah 255, 255, 255, 255. Dari 0, 0, 0, 0. Alamat IP-mu berapa? 312 titik sekian sekian sekian. Nah, itu pasti ngaco kan. Maksimum IP versi 4 itu pakai 255. Udah mentok gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita clear lagi. Oke. IETF RFC 791 membagi IP itu menjadi beberapa kelas. Kenapa dibagi menjadi beberapa kelas? Gitu kan. Aim-nya begini. Saya pengen kelas A itu buat buat Arin, buat Apnik, buat macam-macam Rap NCC, buat Afrini gitu kan. Nah, buat Apnik nanti di kelas B-nya untuk Telkom, untuk Singtel, untuk macam-macam gitu kan. Nah, di kelas C-nya itu buat pelanggan-pelanggannya Telkom. Pengennya seperti itu. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, karena 4 miliar dulu masih banyak gitu kan. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi. Oke, kita bahas sedikit tentang kelas-kelas IP ini. Sebenarnya ada metodenya, tapi saya persingkat gitu kan. Kelas A itu 0 sampai 127. Ya, belakangnya bebas. Jadi kalau ada IP 10.1.2.3. Oke, tadi ada kendala teknis sedikit. Ya. Tadi saya ulang lagi, IP kelas A itu dari 0 sampai 127. Belakangnya bebas. Ya. Dengan subnet mas 255.000. Ya. Kelas B kita pakai IP 128 ya sampai 191, sisanya bebas ya. Dengan subnet mas 255.255.000. Kelas C 192 sampai 223, sisanya bebas. Subnet masnya 255, 255, 255, 0. Kelas D
itu 224 sampai 239. Kelas E sisanya. Kelas D dan kelas E tidak ada subnet masknya. Karena ya 255, 255, 255, 255 nggak cukup ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kelas A, kelas B, dan kelas C lah yang ada subnet masknya. Nah, inilah yang bisa dipakai oleh komputer kita, printer kita, ya, laptop kita, handphone kita, dan lain-lain. Karena ada subnet masknya. Subnet mask inilah yang akan menentukan apakah 10123 bisa ping ke 10321. Kita bisa lihat di sini ya 10123 kalau didesimalkan, kalau dibinerkan 0101-nya seperti ini, 255 kalau dibinerkan hasilnya seperti ini. 255 satu-satu semua, 000, 000, 000. Nah, pakai algoritma N, ya, jadi 0 ketemu 0 sama dengan 0, 0 ketemu 1 sama dengan 0, 1 ketemu 1 sama dengan 1. Jadi true ketemu true sama dengan true, sisanya false. Nah, artinya 10123 kalau kita lihat di sini 0 ketemu 1 ya 0, 0, 0, 0, 1 ketemu 1 ya 1, 1 ketemu 1 ya 1. Ini sama dengan 10 sebenarnya. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, ini kalau didesimalkan ya sama aja seperti ini. Ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan 10, 1, 2, 3 itu ada di wilayah 10, 0, 0, 0. Kenapa ini 0? 1 ketemu 0, ya pasti 0. 1 ketemu 0 pasti 0. 1, 1 ketemu 0, 0 ya pasti 0. Ini pasti 0, 0, 0. Oh, ternyata 10, 1, 2, 3 ada di wilayah 10, 0, 0, 0. Begitu juga, begitu dia mau coba ping, dia akan coba compare alamat lawan dia ada di wilayah yang sama nggak dengan dia. Ya. Oh, ternyata sama nih, 10, 0, 0, 0. Oh, berarti bisa saling ping-pingan. Ternyata mereka menganggap ini satu wilayah. Nah, subnet mask inilah yang jadi logiknya komputer sama seperti kita. Apakah dia sama kelurahannya dengan kita, kabupatennya, gitu kan? Caranya dengan subnet mask ini. Subnet masknya berbeda, bisa jadi malah nggak bisa ping. Kalau 10123 dengan defaultnya kelas A, memakai subnet masknya kelas C, hasilnya malah nggak bisa ping. Ya, kalau pakai kelas C berarti ini 255, 255, 255, 0. Berarti ini ada di 10, 1, 2, 0. Ini ada di 10, 3, 2, 0. Kalau pakai subnet masknya kelas C, maka nggak bisa ping. Nah, subnet mask inilah yang menentukan dia satu wilayah atau tidak dengan kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya, bagaimana multicast, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana kalau misalnya IP-nya terlalu banyak, misalnya ya 10.00 networks-nya, ya berarti ini bisa sampai 10, 255, 255, 255. Artinya yang dalam range ini itu satu wilayah semua. 255 dikali 255 dikali 255 ini sama dengan 16 juta. Kalau pakai kelas A ini bisa sampai 16 juta address di satu wilayah yang sama. Kayak di Indonesia ini gitu kan 200 juta ini satu wilayah yang sama. Nah, kalau saya punya 30 orang doang, misalnya saya pengen di wilayah yang kecil berarti berapa belas juta yang kebuang sia-sia hanya butuh 30 IP top. Nah, makanya nanti kita akan belajar bagaimana kelas A 10, 1, 2, 3 dengan subnet mask yang lain. Kita juga akan belajar VLSM, Variable Length Subnet Masking, untuk metode ngutak-ngatik subnet mask, ya, metode modifikasi subnet mask untuk membuat IP network kita seefisien mungkin, sehemat mungkin, ya. Nah, itu akan kita pelajari nanti
di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, berarti kelas A bisa sampai 16 juta. Ya, karena tadi kita punya ini kalau 0 sampai 255, 0 sampai 255, 0 sampai 255, 255 kali 255 kali 255, 16 juta. Kelas B 255 dikali 255. Ini bisa sampai 65.000. Nah, kelas C yang agak mendingan 254. 254 dari mana? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana menghemat IP, kita juga akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Poinnya adalah kita mengenal dulu, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman yang ingin belajar IP addressing bahwa ini loh IP, behavior-nya seperti ini, komputer menggunakan IP seperti apa, default subnet mask-nya seperti apa, oh ini loh gunanya subnet mask dalam IP gitu. Jadi subnet mask itu nggak ngasal gitu kan. Jadi memang udah ada standarnya. Ya. Oh, standarnya dari mana nih? 255.000 atau 255.255.000. Dari IETF, RFC 791. Dan percayalah, kalau saya yang buat, insya Allah lebih ngaco lagi. Ciao.